Assalamualaikum guys. Waktunya nih kita gaspol amalan Zulhijjah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai lembaga kemanusiaan terdepan di Indonesia yang berdekatan bersama seluruh elemen bangsa. Cabut. Yalla. satu-satunya hal yang mereka minta ke saya itu kami mau belajar Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan tinggalin saudara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Dermawan, senang sekali sore hari ini saya Gina Mardani bisa kembali menyapa sahabat Dermawan di Palestine Update. Nah, kalau minggu lalu kita udah ngobrol soal persiapan pembukaan kantor ACT di Palestina, minggu ini kita pasti mau tahu dong bagaimana proses atau berjalannya program-program di sana setelah adanya kantor representatif aksi cepat tanggap. Nggak beda dari minggu lalu, hari ini kita juga ditemani oleh Mbak Karina Yusmaniar dan Mbak Andi Nur Faradiba dari Mbak Karina dari GPN dan Mbak Andi Nur Faradiba dari GHR. Oke Mbak Karin, Assalamualaikum, apa kabar? Mbak Diba sehat? Sehat. Alhamdulillah. Iya Mbak Karin, kan Senin kemarin kita sudah launching kantor aksi cepat tanggap di Palestina. Betul. Apa pembaruan dan aksi-aksi terkini sih yang kita jalankan gitu di sana? Gitu. Pas launching kemarin dihadirin siapa aja tuh Mbak? Waktu launching kemarin, alhamdulillah ada 25 tamu undangan. Sebelumnya kita mau mengundang banyak ya Mbak Diba, tapi karena kondisi COVID, jadi ada pembatasan dari pemerintah. Kita mengundang 25 orang, dihadiri oleh Gubernur Gaza, terus juga pemerintahan di sana, mitra-mitra implementasi kita di Gaza, dan juga ada penerima manfaat. Di sana kita juga menghadirkan armada-armada terbaik kita dari masyarakat Indonesia, ada ambulan, ada food truck, dan juga water truck yang biasa melayani masyarakat Gaza sehari-harinya. Komplit ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Lalu respon para penerima manfaat yang hadir gimana tuh Mbak Karin? Alhamdulillah, sebelum adanya kantor pun kan masyarakat Palestina sudah sangat kenal ya dengan masyarakat Indonesia yang selalu aktif membantu. Tentunya dengan adanya kantor, mereka merasa akan lebih dekat lagi nih masyarakat Indonesia untuk membantunya gitu. Lebih persaudaraannya akan lebih terjalin lagi insya Allah. Amin. Jadi memang semuanya sudah ditata untuk saling mendekatkan ya, lebih mendekatkan antara masyarakat Indonesia dan Palestina. Oke sahabat Dermawan, kalau tadi kita udah dengar sedikit pembukaan dari Mbak Karin, nah sekarang kita coba dengar langsung penjelasan dari Kepala Cabang ACT Palestina, yaitu ada Sister Tahani Ahmad Qasim, dan beliau akan memaparkan kondisi terkini kantor ACT di Gaza dan program apa yang berjalan di sana. Berikut, silakan. Thanks for the time. Actually, ACT Foundation opened this office to be its Gaza branch to supervise the projects and programs that are supported by ACT in Gaza Strip. This office is prepared, painting and furnishing to be ready to work in it. It's located in west of Gaza at the Rimar region in a green zone of international organization. Actually, Gaza Strip suffered from cut off of electricity most hours of the day, and the number of hours of cut off increase in winter. We will treat this problem in the office by installing a solar power unit in the office to avoid cut off. Presence of the office in Gaza Strip will ease the supervising and also increase the support and the trust of benefactors and philanthropists around the world, and the implementation of the programs and projects will be more comprehensive. COVID-19 spread since a year in the Gaza Strip. In the time of lack of medicine and medical devices, also there is no ability for people to get the safety measurement that make the life in Gaza
harder, and they suffer from hard economic situation after 14 years of siege and blockade. That causes a high percentage of unemployment and poverty in the Gaza Strip. Till now, we support more than 100 families in the Gaza Strip. We support in this program the marginalized families, such as poor families, needy families, widows, shuhada families, and these marginalized categories. We support families in 5 governorates in the Gaza Strip, in north of Gaza Strip, Gaza City, mid-area, Khan Yunis, and Rafah. Inshallah, more than 100 families will be supported in this program. We ask all philanthropists and benefactors, also Indonesian people, to support this program that alleviate the suffering of Palestinian families, and ask all to pray to get success and achieving goals of this program. Thank you a lot. Sister Tahani. Ya, sahabat Dermawan, seperti yang tadi sudah dijelaskan Sister Tahani, bahwa di kantor cabang Palestina memang sudah berlangsung aksi-aksi kemanusiaan, antara lain kita mendatangi langsung keluarga prasejahtera, mengantarkan bantuan untuk mereka. Dan tadi juga Sister Tahani sempat menyinggung nih soal bahwa di sana membutuhkan panel surya untuk meminimalisir kekurangan listrik. Dan sebab itu sepertinya memang langkah kita harus semakin dimasifkan nih dengan bantuan-bantuan kemanusiaan dari sahabat Dermawan. Saya mau langsung tanya ke Mbak Andi Nur Faradiba. Nah, untuk mendukung program-program yang berjalan di sana nih Mbak, apa sih yang akan kita lakukan dalam waktu dekat ini? Makasih Mbak Gina. Jadi seperti udah diceritain nih sama Mbak Sister Tahani. Alhamdulillah Senin kemarin kita launching kantor kita. Banyak yang hadir, sudah secara resmi kita ada di sana dan menjadi perwakilan masyarakat Indonesia langsung seperti itu, dan langsung ada di lokasi, dan semua karyawan dan juga kepala cabangnya pun orang asli Gaza seperti itu, sehingga insya Allah ruh kedermawanan Indonesia bersatulah dengan ruh perjuangannya orang-orang Gaza seperti itu, dan sumbernya insya Allah ada dari kantor kita. Nah, untuk mengimbangi nih kabar gembira, terus sukacita yang ada dari kantor dan lain sebagainya, tentu kita juga harus menyeimbangi hal itu dengan ikhtiar program kita yang memang menyamai lah begitu, atau bahkan kalau bisa melebihi begitu ekspektasi masyarakat Gaza. Nah, insya Allah sih dalam 1 minggu ke depan ini sudah mulai dari sejak awal kantor dibuka itu food truck kita ada. Seperti biasa klinik juga buka 7 hari dalam seminggu, itu membuka dan memberikan pelayanan medis yang gratis. Juga water tank kita itu kita ada 2 water truck mendistribusikan air bersih 6 hari dalam seminggu. Cuman Jumat aja biasanya diistirahatkan. 6 hari dalam seminggu mereka mendistribusikan air di seluruh penjuru Gaza seperti itu. Jadi sebenarnya memang program-program yang selama ini secara reguler sudah berjalan itu alhamdulillah tetap berjalan. Tapi ada yang baru nih, insya Allah akan kita aktifasikan lagi. Tidak hanya ada food truck, kita juga akan ada dapur umum gitu. Sehingga jadi kalau food truck kita masak di food truck, kita pengen juga ada kerjasama sama restoran-restoran. Kalau di sini warung atau warteg lah begitu, restoran-restoran di Gaza, sehingga kita kerjasama sama mereka, kita berdayakan ekonominya, dan mereka juga bisa membantu kita dalam pendistribusian seperti itu. Jadi akan tersebar tuh di beberapa Gaza. Dan selain untuk menguasai isu, kita juga mau menguasai teritori otomatis. Jadi tidak hanya di Gaza, kita otomatis punya saudara-saudara kita para Morobitun di Yerusalem, apalagi mereka yang tinggal di sekitar Masjidil Aqsa. Insya Allah kita akan aktivasi juga DUI. Bisa dibilang kayak pemanasan iftar Ramadan yang sebentar lagi kan ada seperti itu. Jadi insya Allah DUI di Al-Aqsa dan Yerusalem akan kita aktivasikan lagi. Akan kita berikan layanan kepada jamaah masjid
kepada mereka yang para murabit yang mau bertahan dengan segala macam kesulitan bertahan hidup di sana untuk membela Al-Aqsa begitu, yang merupakan tanggung jawab kita semua, bukan hanya tanggung jawab mereka. Jadi insya Allah DUI ini juga akan ada di sana. Selain itu, karena sekarang terakhir, karena sekarang masih winter ya, padahal biasanya itu kalau sudah mau memasuki Maret itu sudah lumayan menghangat begitu, tapi sampai sekarang masih dingin. Karena memang salju pun terakhir minggu lalu kan masih turun begitu di Yerusalem. Padahal terakhir kali salju itu di Yerusalem tahun 2015. Memang biasanya siklusnya 5 atau 6 tahun sekali ada salju besar seperti itu, dan tahun ini seperti itu. Jadi memang tahun ini winternya lebih panjang dan lebih dingin, sehingga saat ini juga insya Allah dalam sepekan ini kita akan mendistribusikan bantuan musim dingin tentunya bagi para murabit pun, dan juga otomatis bagi para pejuang-pejuang di Gaza seperti itu, sehingga lengkap nih insya Allah paket-paketan yang akan kita berikan seperti itu. Karena dalam ikhtiar kita membuktikan bahwa kehadiran kita di Gaza itu tidak hanya ada bangunan, kantor dan lain sebagainya gitu. Mewujudkan hal itu otomatis kita harus menyelaraskan begitu dengan aksi-aksi yang benar-benar nyata. Sahabat Dermawan, kalau tadi dijelasin sama Mbak Faradiba itu seperti satu pekan tuh penuh full aktivitas untuk kemanusiaan Palestina ya. Jadi pekan kemanusiaan Palestina yang sedang kita galakan sekarang ini. Terus tadi Mbak Diba juga sudah sempat menyinggung nih soal pembangunan rumah wakaf. Memang kondisi rumah di sana seperti apa sih, Mbak, masyarakatnya? Housing Gaza itu kan ada istilah penjara terbesar di dunia begitu. Dan pertumbuhan jumlah populasi itu terus meningkat gitu. Despite all their difficulties, mereka punya struggle dan lain sebagainya, tapi mereka tetap tingkat pertumbuhan populasinya meningkat. Bisa dibayangkan misalnya sejak diblokade dengan tanah yang begitu-begitu saja, tidak ada perluasan, tidak boleh ada perluasan dan lain sebagainya, sedangkan jumlah mereka semakin besar. Gaza salah satu permukaan bumi dengan populasi terpadat seperti itu, sehingga kebutuhan untuk housing itu sendiri otomatis menjadi kebutuhan yang sangat urgent. Selain karena satu ada serangan besar-besaran terakhir 2008, 2014 gitu kan, dan ini mereka belum recover, sama sekali belum recover gitu. Selain itu otomatis butuh renovasi, butuh kayak sekarang ada keluarga baru, ada anak dari sebuah keluarga yang mau memulai keluarganya baru begitu, harus tinggal sama ayah ibunya dan lain sebagainya, tidak ada kemandirian, sehingga kan kebutuhan untuk housing, untuk their own space, kemandiriannya dan lain sebagainya itu sangat perlu ya. Selain rumah-rumah yang ada sekarang pun sangat memprihatinkan, sehingga kita memang berpikir bahwa jawaban meningkatkan strata ke sosial begitu, dan kemapanan seseorang ya salah satunya adalah bagaimana tempat tinggalnya. Dan kami berharap WRP ini menjadi salah satu solusi. Dan WRP ini kan bentuknya nanti insya Allah tower ya, Mbak Karin ya, satu tower insya Allah. Tidak karena di Gaza itu listriknya selalu bermasalah, satu tower nggak boleh tinggi-tinggi. Tapi memang perumahan dalam bentuk tower menjadi salah satu solusi begitu dari padatnya penduduk. Jadi insya Allah satu tower ada sekitar 5 lantai, setiap lantai ada 4 rumah, jadi satu tower sekitar 20 rumah. Ya, Masya Allah, jadi memang Gaza layaknya kota pada umumnya, di mana masyarakatnya tumbuh dan berkembang, juga membutuhkan tempat tinggal yang layak ya, seperti itu. Oke, sekarang tadi Mbak Faradiba udah menjelaskan panjang lebar, saya mau ke Mbak Karin. Mbak Karin, tadi kan Mbak Diba udah sempat ngobrol sedikit lah soal kebutuhan rumah di sana. Dan berapa banyak sih Mbak rumah yang insya Allah kita ikhtiarkan dibangun dan akan dimulai kapan, seperti itu? Ya, Bismillah, kita akan berniat ya Mbak Diba untuk mengikhtiarkan 800 unit rumah, berarti sekitar ada 40 tower yang akan kita ikhtiarkan sama-sama nih bersama masyarakat Indonesia. Pastinya kita meminta dukungan gitu lah dan partisipasi masyarakat Indonesia untuk kita sama-sama membangun rumah untuk rumah terbaik untuk keluarga dan saudara kita di Palestina.
Oke, kalau boleh tahu nih Mbak, sahabat Dermawan pasti insya Allah ada yang tertarik membantu juga. Betul, pasti, insya Kebutuhan untuk satu tower itu sekitar berapa biaya yang dibutuhkan tuh? Ya, satu tower itu berarti sekitar 5 sampai 6 miliar satu towernya, dan satu unitnya sekitar 270 juta. Seperti itu. Dan karena kan di Palestina rata-rata satu keluarga 5 sampai 7 orang ya. Jadi insya Allah kita akan ada di sana 2 kamar tidur, kamar orang tua, kamar anak. Semoga kita bisa memberikan tempat terbaik yang layak gitu untuk saudara-saudara kita di sana. Bismillah. Iya, nah sahabat Dermawan, karena besarnya kebutuhan pembangunan ini pasti kita butuh dukungan, juga butuh support yang nyata dari sahabat Dermawan. Nah, kalau teman-teman mau memberikan dukungan, mau mensukseskan pembangunan rumah wakaf ini, caranya gimana tuh Mbak? Ya, bismillah. Kita bisa melalui Indonesia Dermawan pastinya, yang sudah ada halaman kampanye di sana, dan bisa melalui channel-channel donasinya ACT gitu. Selain itu, kita juga ingin saudara-saudara semua, sahabat Dermawan semua mengajak nih teman-temannya, teman-teman komunitasnya, teman kantornya ataupun keluarganya untuk sama-sama membantu nih untuk membangun rumah keluarga Palestina gitu. Jadi akan terasa ringan insya Allah kalau kita bekerja sama. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Oke, sahabat Dermawan, hari ini cukup seru ya pembahasan kita dengan Mbak Karin dan Mbak Diba. Terima kasih atas kehadirannya, dan semoga sahabat Dermawan juga nggak bosan menunggu update dari kita bertiga lagi insya Allah. Dan seperti yang tadi sudah Mbak Karin sampaikan, kalau sahabat Dermawan mau mendukung aksi kemanusiaan yang luar biasa ini, silakan sahabat Dermawan mengunjungi indonesiadermawan.id. Coba dicatat mungkin indonesiadermawan.id. Jadi jangan sampai salah ya kalau lamannya, dan itu juga banyak ya Mbak, program-programnya juga tersedia berbagai campaign. Oke sahabat Dermawan, mungkin cukup sekian pertemuan kita Jumat ini, dan insya Allah kita akan selalu mengabarkan update dari Palestina, karena di situ juga peran sahabat Dermawan sangat kita nantikan, dan kita akan melaporkan apa yang sudah kita lakukan atas dukungan itu semua. Terima kasih, semoga sahabat Dermawan selalu sehat walafiat. Saya Gina Mardani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum guys. Waktunya nih kita gaspol amalan Zulhijjah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai lembaga kemanusiaan terdepan di Indonesia, kejahatan bersama seluruh elemen bangsa. Cabut. Yalla. Satu-satunya hal yang mereka minta ke saya itu kami mau belajar Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan tinggalin saudara kita.